Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan kepangguan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pula kepada para sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat ini kepada mereka, dan mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita sebagai pengikut setianya, sebagai umatnya. Mudah-mudahan tidak hanya kita tetapi juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, izinkan khatib untuk berwasiat kepada hadirin dan juga kepada khatib sendiri. Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah amal ibadah dan amal-amal solih yang menjadi perintahnya sebagai bentuk nyata bahwa kita sebagai hamba Allah senantiasa berupaya menjadi hambanya yang makin meningkat derajat ketakwaannya, dan juga kita berupaya untuk menjauhkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tentu mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk hamba Allah yang diberikan kesempatan bersama golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah siang hari ini khatib akan menyampaikan materi tentang 10 kewajiban manusia bagian kedua. Bagian pertama judul khutbah ini sudah khatib sampaikan dalam kesempatan yang sama 2 bulan yang lalu. Bagian pertama khatib sampaikan
1 sampai dengan 5 poin, maka hari ini insya Allah khatib lengkapi poin ke-6 sampai dengan ke-10. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban-kewajiban kepada hambanya ini tidak semata-mata untuk membebani, untuk memberatkan kepada kita, tetapi di balik ada kewajiban, di sana ada hak yang harus kita peroleh. Maka Allah berkehendak agar antara hak dan kewajiban berjalan serasi, seiring dan seimbang, yang manfaatnya tentu untuk kita sebagai hambanya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban Allah kepada manusia, kewajiban manusia kepada Allah dan kepada sesamanya yang Allah embankan kepada kita semua tentu banyak, tidak hanya 10. Tapi khatib menyampaikan ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk memperjelas tentang 10 kewajiban manusia ini, izinkan khatib untuk mengulas secara singkat 5 poin yang telah khatib sampaikan dalam kesempatan yang sama 2 bulan yang lalu. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kewajiban kita adalah kewajiban kepada Allah untuk senantiasa menyembah kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah Zat Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan Allah mewanti-wanti kita, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kalian mengadakan sekutu, papadanan, sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya murni iman kita kepada Allah, murni sesembahan kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, wabil walidain ihsana. Kewajiban kita adalah senantiasa berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak kita. Walaupun mungkin ada sebagian yang dulu ketika masih kecil tidak terlalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk membalas budi dan berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan dalam Islam, sekalipun orang tua kita ini berbeda akidah dengan kita, Islam mengajarkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaknya walaupun berbeda akidah, di dunia ini kalian bergaul dengan baik, berbakti dengan baik, memberikan hak-hak dari ayah ibu kita. Urusan akhirat nanti adalah lain lagi urusannya. Di dunia tetap kita wajib berbakti kepada mereka berdua. Yang ketiga adalah wabidil kurba, kepada sanak kerabat, kepada saudara yang ada hubungan nasab dengan kita, mungkin saudara kandung, mungkin saudara sepupu, mungkin wak kita, paman kita dan seterusnya yang ada hubungan darah dengan kita. Wajib hukumnya kita membangun silaturahim yang baik dengan mereka. Yang keempat adalah wal yatama, pada anak-anak yatim. Allah menguji mereka dengan mewafatkan orang tuanya. Berarti tugas kita adalah menggantikan mereka secara ekonomi, secara perhatian. Maka anak-anak yatim, terutama yang ada hubungan keluarga dengan kita, adalah kewajiban kita penuh hak-hak mereka itu. Yang kelima adalah wal masakini, orang-orang miskin, terutama yang ada hubungan darah dengan kita. Dan setelah itu baru orang-orang miskin di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah,
Yang keenam adalah wal jari dzil qurba. Kita Allah wajibkan senantiasa membangun hubungan baik dengan tetangga dekat. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang pintunya terdekat dengan pintu kita. Mereka punya hak, sampai Nabi mengajarkan ketika kita memasak masakan, perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangga terdekat. Dan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan tentang hal ini dengan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka menghargai tetangganya. Ini pun tidak dibatasi dengan akidah. Walaupun beda akidah, kalau itu tetangga dekat kita mempunyai hak yang sama sebagai tetangga kita untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Bahkan yang paling tegas lagi, Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman kalian itu hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu, sehingga tetanggamu merasa aman atas keburukanmu. Artinya tetangga kita mempunyai hak dari kita semua mendapatkan perlakuan, mendapatkan perhatian yang sama dengan tetangga-tetangga yang lain. Artinya tetangga dekat kita punya hak untuk kita perbaiki, kita hormati, kita hargai dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketujuh adalah wal jaril junubi, tetangga jauh. Para ahli tafsir menjelaskan tentang hal ini. Yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah bisa jauh karena jarak. Kemudian yang kedua, bisa jauh karena hubungan nasab atau hubungan darah. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud jauh adalah jauh dalam hal akidah. Artinya bukan seakidah dengan kita. Mereka pun wajib mendapatkan perlakuan dan penghargaan, penghormatan dari kita semua. Kemudian yang ke-8 adalah wassahibi bil jambi, teman sejawat. Ini pun para ahli tafsir memberikan makna yang berbeda. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan teman sejawat adalah teman dari kecil, teman seperjuangan. Kalau kita perantau adalah teman seangkatan dalam merantau. Sedih, pilu, sengsara, kita bersama-sama. Dan ketika sudah berhasil pun bersama-sama. Ataupun salah satunya berhasil, yang satunya tidak berhasil, itu pun di antara kita tidak boleh saling menyakiti. Dan harus senantiasa membangun hubungan baik yang dulu pernah kita jalin dengan seindah begitu. Kemudian yang satunya adalah mengartikan wassahibil jambi, teman terdekat adalah istri kita. Dua-duanya betul. Kalau toh yang dimaksud adalah istri kita, Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Sebagai suami adalah suami yang dibanggakan oleh istrinya. Suami yang senantiasa dihormati oleh istri dan anak-anaknya, suami yang bisa dicontoh oleh keluarganya. Maka kepada mereka kita wajib berbuat baik dan membangun silaturahim yang indah dengan mereka. Dan yang ke-9 adalah wa ibnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kemudian kita tahu mereka, bahkan mereka meminta tolong kepada kita, maka wajib hukumnya kita menolong mereka. Yang terpenting adalah jelas orangnya, jelas tujuannya. Kalau sekiranya mereka mengaku musafir yang kehabisan bekal sebagai modus untuk mendapatkan materi, ini lain urusannya. Tapi yang terpenting, kalau itu kita yakin dan kita mampu, berikanlah. Urusan mereka
itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi mereka. Dan yang ke-10 adalah wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya yang kalian miliki. Di zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, tapi bisa kita artikan hamba sahaya adalah orang yang kemerdekaannya dalam genggaman kita. Kalau saat ini adalah orang-orang yang membantu kita, orang yang bekerja kepada kita, sebagian kemerdekaan mereka adalah ada dalam kekuasaan kita. Ketika kita bekerja dengan kita di jam-jam tertentu, maka tidak boleh mereka kemana-mana tanpa seizin dengan kita. Artinya kemerdekaan, keleluasaan waktu mereka ada dalam kekuasaan kita. Maka wajib hukumnya kita berbuat baik kepada mereka. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'tul ajira qabla ayyajiffa urqahu." Berikanlah upah kepada orang-orang yang bekerja kepada kalian sebelum kering keringatnya. Artinya begitu selesai bekerja langsung kita berikan upahnya. Jangan sampai ada sedikit pun keringat mereka yang kita zalimi, maka itu berat akibatnya yang akan kita rasakan di hari kemudian. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, itulah 10 kewajiban yang Allah berikan kepada kita menurut surah An-Nisa ayat 36. Mudah-mudahan dengan khutbah siang hari ini yang mengulas tentang 10 kewajiban manusia baik kepada Allah maupun kepada sesama kita bisa kita lakukan, bisa kita jalankan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah antara kewajiban kita kepada mereka ada keseimbangan dengan hak yang akan kita terima dari mereka. Paling tidak adalah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.